Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para bapak dan ibu yang saya hormati, bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin berikut jajarannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah menghendaki kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang mulia untuk menjalankan perintah Allah yang maha mulia, dan sebentar lagi akan kita baca ayat-ayat Quran, kitab yang mulia. Mudah-mudahan menjadi sebab kita mulia bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat apa ya? An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik. Quran surat An-Nasr ayat 1, 2 dan sebagian ayat 3 sudah kita bahas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah. Tasbih sudah kita bahas, makna asli sabbaha itu berenang, menjauh dari posisi semula. Maknanya bertasbih itu menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Jadi jauhkan dari diri kita dugaan, keyakinan, anggapan Allah punya kekurangan, Allah jelek, Allah tercela. Maka jangan pernah kita mengatakan Allah tidak adil, Allah jahat, Allah salah ngasih rezeki. Itu namanya tidak mensucikan
Allah. Kadang-kadang kita begitu, nyalah-nyalahkan Allah. Kenapa Allah memberi aku seperti ini? Jadi kayak Gusti Allah. Salah, nyalah-nyalahkan kehendaknya Allah. Ya, tapi penyucian itu harus disertai dengan memujinya dan disertai dengan istighfar. Kita sucikan bahwa Allah itu maha sempurna. Allah jauh dari segala kekurangan. Ya Allah, Engkau tidak ada kurangnya. Kau maha sempurna. Lalu kemudian kita memuji Allah. Kita tekankan lagi di sini, kita tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang layak untuk Allah. Karena keagungan kemuliaan Allah tidak terbatas, sedangkan akal kita, hati kita, pengetahuan kita, ucapan kita, pujian kita terbatas. Kita sering muji orang cerdas kita puji pinter, itu kurang apa pas apa lebih? Orang ini bukan cuman pinter, cerdas ini. Orang cerdas kita bilang cerdas, oh ini bukan hanya cerdas, jenius. Salah ya, berarti pujiannya nggak pas. Ya, jadi ada pujian yang tidak pas. Maka dengan kita mengatakan, dengan kita menyucikan Allah, fasabbih, itu seakan-akan kita katakan, ya Allah, jika pujianku kurang, aku mohon maaf ya Allah. Sungguh Engkau tidak memiliki kekurangan. Ya. Lalu kemudian wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ini diterjemah wastaghfir, mohon pertolongan. Wastaghfir itu istighfar, itu mohon ampun, kurang pas terjemah. Ya, mohon ampunlah. Yang menjadi pertanyaan, apa Nabi punya dosa sampai harus mohon ampun? Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya dosa. Maksum Nabi itu terjaga dari dosa. Dan jika pun ada dosanya Nabi, baik yang terdahulu maupun akan datang, sudah diampuni oleh Allah, sehingga beliau ini manusia suci. Ya, manusia suci, suci zahirnya, suci batinnya. Ya. Kenapa Nabi diperintah untuk memohon ampun? Mungkin terpetik, pernah mungkin terpetik dalam hatinya Nabi. Nabi itu kan di Mekah dakwah 13 tahun, Pak. Diganyang habis-habisan oleh orang kafir, disakiti, diludahi, dipukuli, digejok-gejok, Pak. Dicekik, mau dibunuh, dilempari kotoran, diboikot. Pernah Nabi diboikot ketika Sayyidat Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nabi mengalami amul huzni. Amul huzni itu tahun kesedihan. Orang yang membela Nabi, orang yang melindungi Nabi wafat. Nabi luar biasa, mengalami penyiksaan luar biasa, sampai Nabi lari ke Taif. Di Taif pengen minta perlindungan, pertolongan, keamanan, tapi malah di sana dilempari batu. Belum lagi Nabi pernah diboikot kurang lebih 2,5 tahun di satu lembah. Nggak boleh ada orang Mekah yang melakukan transaksi dengan Nabi, sampai Nabi hanya makan rerumputan, Pak. Itu luar biasa, bukan setahun, 2 tahun, 13 tahun di Mekah. Insya Allah. Kita aja nih yang mohon maaf ngalami seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari masa-masa nggak enak, itu kita sering terbesit, sampai kapan keadaan kayak gini nih? Gitu, pernah ngalamin begitu? Sampai kapan ya Allah keadaan kayak gini nih? Nah, mungkin pernah terbesit dalam hatinya Nabi, ya Allah, kapan ini keadaan-keadaan seperti ini akan berlalu? Kapan kami umat Islam ini akan memperoleh kemenangan? Mungkin terbesit pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, ya. Dan mungkin boleh jadi itu tidak menjadi satu kalimat yang kurang wajar
ditinjau dari sisi beliau sebagai manusia yang mulia. Misalnya begini. Mohon maaf, misalnya ada ulama kelas wali beli tahajud, kira-kira pribadi pantas beli, bagus tablesak, kurang bagus ya Allah. Kelas wali, ulama besar misalnya ya, atau misalnya orang disebut qori. Apa qori? Ya qori, orang yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran, berhari-hari nggak pernah buka Quran, kira-kira pantas beli ya. Jadi ada sisi kepantesan ya. Sisi kepantesan itu mungkin bisa jadi bukan satu dosa, tapi bagi derajat Nabi sebagai manusia yang kamil, manusia yang sempurna, manusia yang mulia, itu bisa jadi itu adalah hal yang kurang wajar, nggak pantas, kurang pantas, tidak seharusnya. Karena bagi Nabi, walaupun sama-sama baik, ada dua hal yang sama-sama baik. Bagi Nabi sebagai manusia ditinjau sebagai manusia yang mulia, harus mengambil yang terbaik ya. Paham maksudnya? Jadi perintah istighfar ya, perintah wastaghfir ini boleh jadi ya, ada hal-hal yang kurang wajar yang dilakukan oleh Nabi, ditinjau dari sisi beliau sebagai manusia yang mulia ya, ditinjau dari sisi yang mulia. Misalnya taruhlah sholat nggak pakai peci, dosa nggak? Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kira-kira kalau ketua ulama, ketua MUI, ulama besar sholat pakai kaos nggak pakai peci, kira-kira bagaimana? Pantas beli kira-kira? Nggak pantas ya. Padahal bukan satu dosa, enggak? Misalnya ketua MUI atau ketua ulama atau ulama besar Cirebon, Jawa Barat, Indonesia sholat, misalnya mohon maaf hanya pakai kaos pendek, nggak pakai peci, kira-kira itu tuh dosa apa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa itu ya, nutup aurat enggak dosa. Tapi kira-kira pantas beli kira-kira? Pimpinan yang ulama di sholat di mohon pantas beli kira-kira? Enggak pantas. Nah, bukan satu dosa tapi orang pantas ya. Ketidakpantasan itu kemudian kini akhir zaman ketika viral terus jaluk maaf. Wah, karena dianggap tidak mengajari umat, tidak mendidik umat, tidak memberi contoh kepada umat, padahal bukan satu dosa. Paham maksudnya? Wastaghfir di sini untuk Nabi ya. Nah, saya kira dan angel kita jelaskan ini bab mengenai ya, karena nanti dianggapnya Nabi punya dosa ya. Jadi istighfar itu juga bisa jadi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dalam Fathu Mekah, menang. Hari wong menang biasa pribadi seneng, bereforia ya, bergembira, mengungkapkan kegembiraan. Kadang-kadang kegembiraan itu berlebihan, kadang-kadang kegembiraan yang tidak pas itu menyebabkan sakit hati, menyebabkan sakitnya hatinya orang lain. Itu menjadi satu hal yang kadang-kadang kurang pas. Misalnya begini Pak, mohon maaf, misalnya diajari sama guru saya dulu begini, dulu guru saya ngajar begini, kalau kamu hadir ke walimatul arus, acara resepsi pernikahan, bajumu jangan bagus-bagus.
Karena di hari itu pengantin pengen menjadi orang yang bajunya paling bagus, make upnya paling bagus, segalanya paling bagus. Kira-kira kalau ada pengantin di resepsi pengantinan, lalu kita pakai baju yang wah juga gitu, kira-kira ya kita suka karena bentuk seneng kita, bentuk ini, tapi bisa menyakiti hatinya orang lain. Sakjane sing jadi pengantin itu aku apa dia? Masya Allah. Nah, termasuk dalam hal ketika kita beridul adha, beridul fitri. Idul fitri mana kembali kepada fitrah kesucian. Orang di hari raya idul fitri itu boleh senang dan dianjurkan untuk senang, tapi senang ini nggak boleh berlebihan. Karena di saat kita mungkin senang, ada tetangga kita, saudara kita yang tidak merasakan hal sama dengan kita, yang boleh jadi di tahun itu dia beridul fitri tidak ada suaminya, tidak ada istrinya, ditinggal oleh anaknya, ada sesuatu yang kurang, sehingga kadang-kadang kesenangan kita yang berlebihan itu menjadikan orang lain sedih. Ya, paham maksudnya? Ya. Lah, saat Fathu Mekah boleh jadi ada luapan kegembiraan, ada rasa bangga, ya, ada sesuatu yang dianggap tidak patut ditinjau dari sisi beliau sebagai manusia yang mulia. Boleh jadi sisi yang kurang pas itu ditinjau dari euforia, kurang kebanggaan yang berlebihan, ya, karena satu kemenangan, atau kurang menunjukkan kesenangan, ya, kegembiraan. Maka kemudian perintah wastaghfir. Sekali lagi, itu bukan menunjukkan Nabi Muhammad itu dosa, melakukan satu dosa, bukan, ya, bukan. Jadi jangan menganggap Nabi itu melakukan dosa. Dan kita pernah mendengar dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang nggak punya dosa, tiap hari istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Ya, Nabi Muhammad tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad istighfar kepada Allah tiap hari 100 kali minimal. Padahal beliau tidak punya dosa, istighfarnya 70 atau 100 kali minimal. Lah, kita yang banyak dosa, benernya istighfarnya ping pira? Nah, ya Bu. Ya, insyaallah. Ya, istighfar itu asal kata dari kata ghafar. Ghafar itu mohon kepada Allah agar Allah menutupi. Apa yang kita mohon ditutupi, kita mohon dari Allah agar Allah menutupi. Apa yang harus ditutupi? Banyak. Di antaranya, satu, dosa-dosa kita. Kita pengen ditutupi dosa-dosa kita, dan alhamdulillah Allah menutupi dosa kita. Kita kalau habis bikin dosa kan nggak ada tulisan di jidat kita. Ya, kaum-kaum terdahulu ada, Pak. Orang kalau habis mabok, habis zina, tertulis di pintu rumahnya, penghuni rumah ini habis zina, habis mabok, habis mencuri. Itu ada, Pak. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang ditutupi oleh Allah dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah dosa-dosa kita tidak berbau. Seandainya dosa kita ini ada baunya, mungkin teman di samping kita nggak mau duduk dekat dengan kita karena saking baunya. Yang kedua, niat busuk kita, niat buruk kita. Kita kalau punya niat buruk dalam hati, orang nggak tahu, ya, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi, kotoran kita nih di perut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau itu tampak, kelihatan baunya, tidak ditutupi, ya, zatnya, bentuknya tidak ditutupi, betapa kita menjadi makhluk yang sangat menjijikan itu, insyaallah. Tapi Allah tutupi itu semua, ya. Maka kita juga minta penutup ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maka istighfar itu menyebabkan kita tertutup
Ya, dosa-dosa kita tertutup, niat buruk kita tertutup, hal yang buruk dari kita tertutup, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Wastaghfir, ya, ya Allah, innahu kana tawwaba, innahu kana tawwaba. Harusnya wastaghfir itu innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Wa wastaghfir. Habis khutbah Jumat yang penutup yang pertama, fastaghfiruh, mohonlah ampun kalian kepada Allah. Innahu kana ghafara atau innahu huwal ghafurur rahim. Ghafur, ya, ghafar, pengampun. Tapi di sini disebut innahu kana tawwaba, bukan innahu kana ghafara. Padahal setelah membaca istighfar kok ghafara. Kalau istighfar itu ghafara. Kenapa ini tawwaba? Untuk memberi indikasi pemahaman kepada kita bahwa Nabi Muhammad tidak punya dosa, sehingga tidak perlu ada yang diampuni. Ya, ini penting. Dan tawwaba, innahu kana tawwaba, dia Allah itu tawwaba. Tawwaba itu berasal dari kata taba. Taba itu maknanya suka kembali. Manusia ini Pak dulunya dekat sekali dengan Allah, dan Allah dekat dengan manusia. Ya, ud'uni wa idza sa'alani, gimana ayatnya? Fa inni qarib. Gimana ayatnya? Hah? Lalen loh. Itu kayaknya Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216 kalau nggak salah. Saya bacakan ayatnya. Bukan. Fa inni qarib wa idza sa'alani fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Ya, Allah itu dekat. Pribadi ayatnya kah? Lalannya. Allah itu dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Al-Baqarah ayat 186 bunyi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu asalnya dekat dengan kita, kita dekat dengan Allah. Saat kita berbuat dosa, maka kita menjauh dari Allah, dan Allah menjauh dari kita. Saat kita taubat, tadi taubat arti apa? Kembali. Kalau kita bertobat, ya, maka Allah akan kembali dekat dengan kita. Kita kembali dekat dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Ya, tapi ada sebagian ulama mengatakan tadi innahu kana tawwaba, Nabi isyarat Nabi tidak punya dosa. Ada yang mengatakan innahu kana tawwaba, isyarat kita akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan kembali kepada kita. Innahu kana tawwaba, dia Allah adalah yang menerima taubat seorang hamba. Nah, atau tawwaba, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan tawwaba bermakna kita semua akan kembali kepada Allah. Tadi ayat idza jaa nasrullahi wal fath, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan wafat, kembali kepada Allah, intaqala ila rafiqil a'la. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat limpahan lebih banyak lagi nanti setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
pertolongan atau kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemenangan, pertolongan hanya dari Allah, maka jangan mencari pertolongan, kemenangan selain dari Allah, atau mencari pertolongan dari sesuatu, orang, hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya pengen sugi, nyupang, ya, itu tidak boleh, karena pertolongan itu dari Allah. Dan orang yang percaya, yakin kepada Allah, maka orang yakin Allah punya pertolongan, Allah maha kuasa, Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih. Dia punya keyakinan itu akan menjadikan dia berani walaupun sendirian. Saya nggak takut walaupun sendirian. Semua orang memusuhi, di kantor saya, di tempat kerja saya, semua orang benci ke saya, nggak takut. Saya punya Allah. Ya, selalu berani walau sendirian. Ya, selalu merasa kaya walaupun apa? Lagi kekurangan, hampa. Selalu merasa ramai walaupun tidak ada orang. Nggak pernah merasa kesepian orang yang dekat dengan Allah itu. Karena dia bisa zikir kepada Allah, baca Quran, sholawat, tidak merasa kesepian. Dan orang yang yakin bahwa Allah punya pertolongan tidak akan pernah putus asa akan pertolongan Allah. Nabi Muhammad itu dakwah 23 tahun, Pak. Ya. Atau 20 tahun lebih baru turun idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah. Allah bisa memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad simsalabim. Muhammad, ya Allah pengen menang sekian, bisa dikasih, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Apa tujuan Allah memberikan kebaikan kepada kita? Kenapa Nabi Muhammad tidak langsung diberikan kemenangan? Harus melewati cacian, makian, hinaan, pukulan, lempar kotoran, pemboikotan, dan seterusnya. Itu pelajaran untuk kita. Sabar. Kita kadang-kadang baru tobat, baru ibadah sedikit aja, ya Allah saya kan sudah ibadah, tapi kok hidup saya seperti ini terus. Ada yang begitu, padahal ibadah baru sehari 2 hari, selama ini belasan tahun menghilang jauh dari Allah. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Nabi Muhammad yang kekasih Allah saja tidak langsung diberikan. Sabar. Dan kenapa Allah tidak memberikan langsung pertolongan? Yaitu untuk menguatkan hati kita, Pak. Sabar. Muhammad yang kekasihku saja tidak langsung aku kasih pertolongan. Kamu sabar. Ya. Ini sabar. Dan ini untuk menghibur kita, Pak. Kalau ya Allah, saya ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan jejak, zakat bayar, umroh haji ketika ada uang, ketika mampu saya kerjakan, menjamu tamu saya berbuat baik kepada tetangga, tapi kok kehidupan saya seperti ini? Ya. Kadang-kadang kita mengeluh apa? Kita mengeluh apa? Akan dijawab oleh Nabi Muhammad. Kita mengeluh karena kelaparan, kata Nabi Muhammad. Ini seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita, aku tidak pernah 2 hari kenyang berturut-turut. Itu kata Nabi. Nabi Muhammad nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau kita tiap hari kenyang terus, ya Allah, apa yang engkau sedihkan? Ditinggal orang yang engkau cintai. Kata Nabi, aku pun pernah mengalami hal yang sama. Sabar. Istriku meninggal, anak laki-lakiku semua meninggal, paman yang membelaku meninggal, disakiti oleh orang lain. Sabar. Seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita, sabar, aku pun pernah disakiti. Dan tenang, pertolongan Allah akan datang. Ya. Dicaci maki, difitnah, diadu domba, diboikot. Sabar. Aku pun pernah mengalami itu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan pertolongan Allah pasti datang. Kalau kamu hanya mengalami setahun, 2 tahun, aku 20 tahun. Ya, 20 tahun. 23 tahun Nabi Muhammad turun baru idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat ini, Pak, luar biasa memberikan pelajaran kepada kita, Pak, bahwa sabar, urip sabar.
Ya, sing sabar ning masyarakat karo masyarakat sing sabar, karo tangga sing sabar, karo istri sing sabar. Dimencui istri, Nabi Muhammad pernah, Pak. Ya, dimencui istri, diambekin istri. Pernah Nabi Muhammad sabar. Itu kekasih Allah. Lah kita kekasih siapa ini? Jadi kekasih Allah durung tentu, tapi sabar. Jadi semua cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sebelum mendapat pertolongan dari Allah dengan kemenangan mutlak Fathu Mekah itu hakikatnya adalah pelajarannya untuk kita. Dan bagi Allah adalah satu pertunjukan. Pertunjukan apa? Nih, aku punya kekasih pilihanku dan aku buktikan kepada kalian. Pak, kalau ada orang jualan ember untuk membuktikan bahwa embernya kuat, kira-kira embernya diapakan, Pak? Dibanting, ditendang, dilempar untuk membuktikan bahwa embernya kuat. Allah ingin membuktikan kepada alam semesta, malaikat, jin, manusia, alam semuanya bahwa nih kekasihku Muhammad ini orangnya memang benar-benar baik. Dibaikin ya baik, dijahatin tetap baik. Nih Muhammad ini makhluk pilihanku. Sok dibuat lapar dia tetap baik, dibuat kenyang dia tetap baik, dibuat dia menderita tetap baik, dibuat menang, dibuat diinjek-injek tetap baik, dikasih kemenangan tetap baik. Pembuktian Allah pada alam semesta bahwa Nabi Muhammad disakiti, diboikot, dicaci maki, dipukuli, digejok, apa-apa. Nabi Muhammad memang sudah dasarnya baik. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang ngomongin kalau dia baik saya lebih baik, tapi kalau dia jahat saya lebih jahat. Ya emang ente jahat bener aslinya. Bukan orang baik itu dibaikin ya baik, dijahatin ya baik. Kayak gula itu dicaci maki ya manis, dipuji-puji ya tetap manis. Emang dasar manis. Ya, itu orang baik. Nah, ini memberi pengertian kepada kita. Juga Nabi Nuh tuh doa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, matikan aja semuanya ini ya Allah. Doa Nabi Nuh itu. Orang kafir kesel yang orang kafir. Matikan aja ya Allah semuanya. In tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Kalau engkau biarkan orang-orang kafir nanti punya anak kafir lagi ya Allah. Ini Nabi Nuh. Dikabulkan doanya oleh Allah. Kapan itu? 50 tahun kemudian, Pak. Oke, Nuh. Nanti saya matikan semua itu, saya binasakan semua dengan banjir. Tapi kamu bikin perahu dulu. Perahunya terbuat dari apa ya Allah? Kayu. Kayunya mana? Tanam dulu Nuh. Nabi Nuh 50 tahun, ulul azmi, rasul kekasih Allah dekat, doanya dikabul 50 tahun kemudian. Lah kita Nabi dudu, rasul dudu, ulul azmi dudu, kekasih Allah embuh, jaluke isuk donga sore dikabul. Ya sabar. Gitulah. Paham maksudnya? Ya, jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, bergembira menyambut kemenangan, bersiap-siap menghadapi kematian. Maknanya kita bersiap-siap menghadapi kematian. Nabi Muhammad siap-siapnya dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memuji Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini ayat ini turun menjelang Nabi wafat, memberi pelajaran kepada kita nih, generasi wal asri. Ngerti generasi wal asri? Wong tua-tua, persiapkan diri kita. Dan yang muda jangan terlena, karena kematian tidak menunggu usia, tidak melihat usia. Kadang-kadang yang muda lebih duluan. Maka persiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan mendekat kepada Allah. Mohon ampunlah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sucikan Allah, pujilah Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini maknanya tafsirnya surat An-Nasr.
Paham tak durung? Paham tak durung? Harus paham ya wes, berarti wong wis paham kok. Ya, wallahu a'lam bisawab. Allahumma rahamna waj'alahu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna al-laili wa atrafan nahar faj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jamil anbiya wal auliya wa syuhada salihin, wa ila rahmatil muslimin amah, khususan ila rahil marhumin wal marhumat. Ayo Pak Bu, keluarga yang sudah meninggal disebut. Ya Qasim Qawi wa Syekh Salunduri Habib Mutir bin Fuad Abdul Rahman Al-Musa Abdul Karim Zaman Hudi Jai Muhammad Jamaah Syekhi, ya Allah, para pendiri Masjid Baitul Muttaqin Villa Intan 3 Klayan Gunung Jati, jamaah Masjid Baitul Muttaqin, keluarga kami semua ya Allah, allazina sabaquna bil iman, yang mereka telah wafat mendahului kami, yang mereka wafat membawa iman ya Allah, wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.